pembahasan pertama, yaitu pengertian hukum internasional. Di pengertian hukum internasional mencangkup 3 pengertian. Yang pertama dari kaidah dan asas. Hukum internasional terdiri dari kaidah, aturan, dan asas prinsip dasar yang mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum internasional lainnya, misalnya organisasi internasional atau individu. Contohnya seperti prinsip non-intervensi, kedaulatan negara, dan kewajiban untuk menghormati perjanjian internasional. Kedua itu ada keterikatan. Hukum internasional bersifat mengikat bagi negara-negara yang menjadi anggota masyarakat internasional. Artinya, negara yang telah menyetujui atau meratifikasi suatu perjanjian atau konvensi internasional wajib menaati ketentuan yang berlaku di dalamnya. Yang ketiga ada hukum dinamika. Hukum internasional bersifat dinamis, artinya berkembang dan menyesuaikan diri seiring dengan perubahan global, teknologi, dan kepentingan lintas negara. Misalnya, muncul aturan baru terkait keamanan siber atau isu-isu lingkungan hidup global. Lanjut di pembahasan kedua, yaitu subjek hukum internasional. Nah, di subjek hukum internasional ini mencangkup 4 pembahasan. Yang pertama itu dari segi negara. Negara adalah subjek utama hukum internasional karena memiliki kedaulatan penuh. Negara berhak dan wajib mematuhi hukum internasional serta memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian, menjadi anggota organisasi internasional, dan lain-lain. Kedua, organisasi internasional. Organisasi internasional adalah badan yang dibentuk oleh negara untuk tujuan tertentu di ranah internasional. Contohnya seperti PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia. Organisasi ini memiliki kapasitas hukum tertentu dalam lingkup tugas kewenangannya. Yang ketiga itu ada individu. Individu biasanya bukan subjek utama, tetapi dalam konteks pelanggaran HAM atau hak asasi manusia dan kejahatan internasional, misalnya kejahatan perang dan kejahatan genosida. Individu dapat diminta pertanggungjawaban secara langsung di hadapan hukum internasional seperti di Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Keempat, perusahaan transnasional. Perusahaan transnasional, misalnya korporasi multinasional, adalah subjek yang terbatas. Mereka terikat oleh hukum ekonomi dan investasi internasional. Perusahaan ini bisa memiliki tanggung jawab hukum internasional terutama dalam hak investasi lintas negara atau ketika melanggar hak-hak tertentu di negara lain. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional terdiri dari beberapa elemen penting yang membentuk dasar bagi aturan-aturan hukum internasional berdasarkan pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional. Sumber hukum internasional meliputi: yang pertama, perjanjian internasional, kontrak formal antar negara atau perjanjian antara negara-negara yang mengikat mereka dalam hubungan internasional. Yang kedua, kebiasaan internasional, praktik umum yang diakui atau kebiasaan bersama negara-negara di dunia yang menjadi bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum. Yang ketiga, prinsip hukum umum, dasar hukum yang diterima umum, asas hukum yang diakui oleh negara-negara beradab sebagai landasan hukum internasional. Yang keempat, putusan pengadilan atau doktrin. Putusan-putusan pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional yang dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan sengketa. Ajaran-ajaran para ahli hukum internasional dapat menjadi sumber tambahan untuk menentukan aturan hukum internasional. Selain itu, resolusi internasional juga dapat menjadi sumber hukum internasional dalam beberapa konteks. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional, resolusi internasional dapat mempengaruhi perkembangan hukum internasional dan menjadi bukti praktik negara-negara dalam hubungan internasional. Berikutnya, asas-asas hukum internasional.
Asas-asas hukum internasional adalah prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam hubungan internasional dan penyelesaian sengketa. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang asas-asas tersebut. Yang pertama, asas teritorial. Asas ini menyatakan bahwa negara memiliki kedaulatan dan kekuasaan penuh atas wilayahnya sendiri. Negara lain tidak dapat melakukan intervensi atau tindakan hukum di wilayah negara lain tanpa izin. Yang kedua, asas kebangsaan. Asas ini menyatakan bahwa setiap negara memiliki hak untuk menentukan kewarganegaraannya sendiri dan mengatur hubungan antara warganya dengan negara lain. Ketiga, asas kepentingan umum. Asas ini menyatakan bahwa kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat internasional harus menjadi prioritas dalam hubungan internasional. Asas ini sering digunakan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan keamanan internasional. Yang keempat, asas universalitas. Asas ini menyatakan bahwa hukum internasional berlaku untuk semua negara dan masyarakat internasional, tanpa memandang perbedaan politik, ekonomi, atau budaya. Asas ini juga berarti bahwa hukum internasional harus diterapkan secara adil dan setara untuk semua negara. Asas-asas ini merupakan landasan penting dalam hubungan internasional dan penyelesaian sengketa, serta membantu memastikan bahwa interaksi antar negara dilakukan dengan cara yang adil, damai, dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang jelas. Peran hukum internasional sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan global. Nah, berikut adalah penjelasan tentang peran hukum internasional. Yang pertama, menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. Hukum internasional berperan dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia dengan menetapkan norma dan aturan yang harus diikuti oleh negara-negara. Hal ini membantu mencegah konflik dan menjaga stabilitas global. Yang kedua, penyelesaian konflik melalui cara damai. Hukum internasional mendorong penyelesaian konflik melalui cara damai, seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Hal ini membantu mengurangi resiko konflik bersenjata dan mempromosikan penyelesaian yang adil dan damai. Yang ketiga, kerjasama lintas negara. Hukum internasional memfasilitasi kerjasama lintas negara dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, lingkungan, dan keamanan. Hal ini membantu meningkatkan hubungan bilateral dan multilateral antara negara-negara dan mempromosikan kepentingan bersama. Yang keempat, perlindungan hak asasi manusia. Hukum internasional berperan dalam melindungi hak asasi manusia dengan menetapkan standar dan norma yang harus diikuti oleh negara-negara. Hal ini membantu memastikan bahwa hak dasar manusia dihargai dan dilindungi, dan bahwa negara-negara bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia. Berikut adalah contoh kasus hukum internasional pengadilan kejahatan perang di Yugoslavia dan Rwanda. Pengadilan Kejahatan Perang Yugoslavia, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, didirikan oleh Dewan Keamanan PBB pada tahun 1993 untuk mengadili kejahatan perang yang terjadi selama konflik di Yugoslavia pada tahun 1990-an. Kasus-kasus penting: kasus Slobodan Milošević, mantan presiden Serbia yang didakwa melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama konflik di Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, dan Kosovo. Pengadilan Kejahatan Perang Rwanda, International Criminal Tribunal for Rwanda, didirikan oleh Dewan Keamanan PBB pada tahun 1994 untuk mengadili kejahatan perang yang terjadi selama genosida di Rwanda pada tahun 1994. Kasus-kasus penting: kasus Jean Kambanda, mantan Perdana Menteri Rwanda yang didakwa melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama genosida di Rwanda. Tantangan dalam hukum internasional itu ada 3. Yang pertama, penegakan terbatas. Penegakan terbatas, tidak ada lembaga penegak hukum yang kuat.
Tiada otoritas tunggal, tidak ada lembaga yang memiliki otoritas tertinggi. Yang kedua, perbedaan kepentingan politik. Negara-negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Negara utama kedaulatan. Negara-negara cenderung mengutamakan kepentingan dan kedaulatan nasional daripada kerjasama internasional. Yang ketiga, sanksi kurang efektif. Sanksi yang diberikan tidak selalu efektif dalam mengubah perilaku negara. Kooperasi internasional dibutuhkan. Kerjasama antar negara sangat diperlukan untuk mengatasi masalah global. Penegakan dan lembaga internasional itu ada 4. Yang pertama, Mahkamah Internasional atau ICJ, menyelesaikan perselisihan antar negara melalui putusan hukum. Yang kedua, Mahkamah Pidana Internasional atau ICC, menuntut pelaku kejahatan internasional seperti genosida dan kejahatan perang. Yang ketiga, Dewan Keamanan PBB, menjaga perdamaian dan keamanan internasional melalui sanksi dan operasi perdamaian. Yang keempat, penyelesaian sengketa WTO, menegakkan aturan perdagangan internasional dan menyelesaikan sengketa perdagangan antar negara anggota.